Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang managing knowledge atau mengelola pengetahuan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alvina Dianggraini, dan ketiga rekan saya yaitu Adilah Muktafina, Aisyah Febiana, dan Alia Rahmawati. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama yaitu memahami peranan dari manajemen pengetahuan dan program manajemen pengetahuan dalam bisnis. Yang kedua, memahami tipe dari sistem yang digunakan untuk manajemen pengetahuan dalam keseluruhan perusahaan dan bagaimana mereka menyediakan nilai bagi bisnis. Yang ketiga, mengetahui tipe utama dari sistem kerja pengetahuan dan bagaimana hal tersebut memberikan nilai bagi perusahaan. Yang keempat, memahami keuntungan yang diperoleh dari penggunaan teknik kecerdasan dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya, apa itu manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi adalah bagian yang paling berkembang di dalam perusahaan selama 10 tahun terakhir. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat terkait. Pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan ke orang lain menjadi hampir tidak berguna. Pengetahuan menjadi bermanfaat dan ditindaklanjuti ketika dibagikan ke seluruh perusahaan. Sehingga manajemen pengetahuan telah menjadi hal yang penting bagi perusahaan besar karena banyak dari mereka telah menyadari bahwa nilai dari perusahaan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Pembahasan yang selanjutnya adalah perbedaan antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data adalah catatan peristiwa atau transaksi yang terjadi dan dikumpulkan oleh sistem dalam suatu organisasi. Data tersebut akan menjadi informasi dengan cara mengkategorikan data tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Selanjutnya, untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, maka harus menemukan pola, aturan, dan apa manfaatnya. Terdapat dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan tersirat atau tacit knowledge, merupakan pengetahuan yang berada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan. Selanjutnya adalah pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge, merupakan pengetahuan yang telah didokumentasikan. Selanjutnya, kebijaksanaan atau wisdom merupakan pemikiran dan pengalaman dari individu dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai rantai nilai manajemen pengetahuan, di mana manajemen pengetahuan merupakan serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Di dalam rantai nilai manajemen pengetahuan terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan sistem informasi dan kegiatan manajemen dan organisasional. Di dalam kegiatan sistem informasi, yang pertama kali kita lakukan adalah mengumpulkan data dan informasi, di mana terdiri dari penemuan pengetahuan, penelusuran data, jaringan neural, algoritma genetika, sentra kerja pengetahuan, dan jaringan para ahli pengetahuan. Lalu yang kedua adalah menyimpan data dan informasi yang terdiri dari sistem manajemen konten, database pengetahuan, dan sistem ahli. Yang ketiga adalah menyebarluaskan informasi tersebut melalui portal intranet, mesin pencari, dan kolaborasi dan alat bantu sosial bisnis. Lalu yang terakhir adalah menerapkan informasi sebagai sistem pendukung keputusan dan aplikasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah kegiatan manajemen dan organisasional, di mana menghasilkan budaya pengetahuan, rutinitas dan budaya organisasional, pelatihan, jaringan informal, budaya organisasional, serta yang terakhir adalah proses bisnis baru yang berbasis TI, produk dan jasa yang baru, dan yang terakhir adalah pasar yang baru. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai rantai nilai manajemen pengetahuan, di mana manajemen pengetahuan merupakan serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Di
Di dalam rantai nilai manajemen pengetahuan terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan sistem informasi dan kegiatan manajemen dan organisasional. Di dalam kegiatan sistem informasi, yang pertama kali kita lakukan adalah mengumpulkan data dan informasi, di mana terdiri dari penemuan pengetahuan, penelusuran data, jaringan neural, algoritma genetika, sentra kerja pengetahuan, dan jaringan para ahli pengetahuan. Lalu yang kedua adalah menyimpan data dan informasi yang terdiri dari sistem manajemen konten, database pengetahuan, dan sistem ahli. Yang ketiga adalah menyebarluaskan informasi tersebut melalui portal intranet, mesin pencari, dan kolaborasi dan alat bantu sosial bisnis. Lalu yang terakhir adalah menerapkan informasi sebagai sistem pendukung keputusan dan aplikasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah kegiatan manajemen dan organisasional, di mana menghasilkan budaya pengetahuan, rutinitas dan budaya organisasional, pelatihan, jaringan informal, budaya organisasional, serta yang terakhir adalah proses bisnis baru yang berbasis TI, produk dan jasa yang baru, dan yang terakhir adalah pasar yang baru. Selanjutnya yaitu aktivitas sistem informasi. Di sini terdapat 4 aktivitas. Yang pertama yaitu mengumpulkan pengetahuan. Kegiatannya di sini yaitu perusahaan memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan. Jadi, kegiatannya yaitu setelah pengetahuan yang diinginkan telah diperoleh, maka pengetahuan tersebut harus disimpan agar dapat digunakan di kemudian hari. Yang ketiga, penyebarluasan pengetahuan. Kegiatannya yaitu menunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, kemudian menerimanya, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Yang keempat, yaitu penerapan pengetahuan. Untuk memberikan tingkat pengembalian atas investasi, maka pengetahuan organisasional harus menjadi suatu bagian yang sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan diletakkan dalam sistem untuk mendukung keputusan perusahaan. Selanjutnya yaitu tipe dari sistem manajemen pengetahuan. Di sini terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yang kedua sistem kerja pengetahuan. Yang ketiga teknik kecerdasan. Di sini bisa dilihat dari tiap tipenya telah ada pengertiannya, tetapi saya akan membahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Di sini kita akan melihat bagian-bagian dari tiap tipenya saja. Untuk yang pertama dari tipe sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, di dalamnya terdapat sistem manajemen konten perusahaan, kolaborasi dan alat bantu sosial, sistem manajemen pembelajaran, dan sistem jaringan pengetahuan. Untuk yang tipe kedua yaitu sistem kerja pengetahuan, di dalamnya terdapat desain yang dibantu dengan komputer atau CAD, kemudian virtualisasi 3D, kemudian realitas virtual, dan sentra kerja investasi. Kemudian tipe yang ketiga yaitu teknik kecerdasan. Di dalamnya terdapat penelusuran data, kemudian jaringan neural, kemudian sistem ahli, kemudian penalaran berbasis kasus, kemudian logika fusi, kemudian algoritma genetika, dan yang terakhir agen intelijen. Selanjutnya di sini penjelasan yang lebih jelas mengenai slide sebelumnya mengenai tipe dari sistem manajemen pengetahuan. Untuk tipe yang pertama yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan atau Enterprise Wide Knowledge Management System merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menetapkan isi dan pengetahuan digital. Sistem-sistem ini meliputi kapabilitas untuk mencari informasi, menyimpan data yang terstruktur dan yang tidak terstruktur, serta menempatkan keahlian dari karyawan di dalam perusahaan. Dan di dalam sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan ini terdiri dari Enterprise Content, Knowledge Management System, dan Learning Management System atau disingkat LMS.
Kemudian tipe yang kedua yaitu sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Yang ketiga, tipe teknik kecerdasan atau intelligent teknik merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan pola dalam penerapan knowledge serta memisahkan pengetahuan tersebut sesuai dengan kategori seperti penelusuran data, sistem ahli, jaringan neural, logika fusi, algoritma genetika, dan agen intelijen. Teknik-teknik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, dari yang menitik beratkan pada penentuan pengetahuan hingga penyaringan informasi dalam bentuk aturan untuk program komputer. Selanjutnya yaitu sistem manajemen konten perusahaan atau enterprise content yang telah disebutkan juga di dalam slide sebelumnya, yang termasuk di dalam sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Jadi sistem manajemen konten perusahaan atau enterprise content merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam melakukan pengklasifikasian, penyimpanan dan distribusi knowledge untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sistem manajemen konten perusahaan juga memungkinkan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber eksternal dan informasi seperti kabar berita dan penelitian, dan kemudian mengkomunikasikannya melalui surel, kemudian chat pesan instan, kelompok diskusi, dan konferensi video. Mereka juga mulai untuk memadukan blog, wiki, dan alat bantu jejaring sosial lainnya. Ada juga permasalahan pokok yang umum terjadi di dalam sistem manajemen konten, yaitu penciptaan skema klasifikasi yang tepat atau pengkategorikan knowledge yang ada atau yang biasa disebut dengan taksonomi. Dibutuhkan taksonomi tersebut yaitu untuk mengorganisasikan informasi ke dalam kategori yang bermanfaat sehingga lebih mudah diakses. Ketika kategori-kategori untuk memilah-milah pengetahuan telah diciptakan, maka tiap-tiap objek pengetahuan perlu untuk ditandai atau dikelompokkan sehingga dapat lebih mudah untuk dipulihkan. Bisa dilihat di sini yaitu sistem manajemen konten perusahaan, gambaran dari sistem manajemen konten perusahaan. Bisa dilihat itu ada pengguna. Pengguna di sini dia menggunakan sistem manajemen konten perusahaan untuk menciptakan atau menangkap, menandai, menyimpan atau memulihkan, mengelola atau meninjau ulang, dan mendistribusikan atau menerbitkan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, yang mereka gunakan, itu nantinya informasi-informasi mereka dapatkan nantinya disimpan di dalam tempat penyimpanan yang digabungkan seperti yang terdapat di gambar, yang isinya dari yang mereka dapatkan yaitu laporan atau presentasi, praktik terbaik, memo, slide digital, surel, grafik, video, kabar berita, wiki atau blog, dan juga profil karyawan. Selanjutnya yaitu knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan yang telah disebutkan juga bersamaan dengan enterprise content di slide yang sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Jadi sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system adalah sistem yang memfasilitasi disiplin dan budaya untuk identifikasi, menyimpan, dan sharing knowledge antar anggota organisasi atau perusahaan. Sedangkan tool untuk knowledge management bisa berbasis elektronis dengan pemakaian aplikasi knowledge management software. Knowledge Management System atau KMS bisa menjadi solusi jika perusahaan mengalami permasalahan seperti berikut. Yang pertama yaitu produk atau service yang diberikan memiliki step learning curve atau sesuatu yang sulit dipelajari. Jadi ketika ada karyawan baru diperlukan waktu onboarding yang cukup lama. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu dalam bekerja, tim sering melakukan reinventing the wheel. Kebutuhan ataupun permasalahan yang sama berulang kali muncul dan anggota tim harus melakukan penelusuran dan troubleshooting dari awal untuk masalah yang sama. Kemudian masalah yang ketiga yaitu knowledge yang dimiliki perusahaan seringkali hilang karena key person atau orang keunggulan di dalam perusahaan mengundurkan diri dari perusahaan.
Knowledge management system juga sangat berguna jika perusahaan ingin menyimpan knowledge mengenai proses bisnis, jasa, dan produk mereka. Knowledge management lebih merupakan budaya dan disiplin untuk menuangkan tacit knowledge atau lisan menjadi explicit knowledge atau tertulis. Perusahaan memerlukan knowledge management untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing mereka baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System yang biasa disingkat dengan LMS adalah sistem untuk melakukan pelatihan bagi para karyawan di dalam suatu perusahaan. Sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System menyediakan alat bantu bagi perusahaan, manajemen, pengiriman, penelusuran, serta penilaian berbagai macam tipe pembelajaran dan pelatihan bagi para karyawan. LMS mendukung berbagai macam mode pembelajaran, meliputi CD-ROM, video yang dapat diunduh, kelas berbasis web, instruksi secara live dalam kelas atau online, serta pembelajaran kelompok dalam forum online dan sesi obrolan. LMS atau Learning Management System menggabungkan pelatihan dengan media yang bermacam-macam, serta otomatis akan memilih dan melaksanakan program-program, merakit dan mengirimkan isi pembelajaran, dan mengukur keefektifan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tipe selanjutnya dari sistem manajemen pengetahuan yaitu sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system adalah sistem khusus yang memungkinkan para knowledge worker untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dan mengaplikasikannya dalam perusahaan. Knowledge worker itu terdiri dari researchers, designer, arsitek, scientist, engineer, atau pihak-pihak yang menciptakan pengetahuan bagi perusahaan. Manfaat dari knowledge work system sendiri adalah yang pertama membuat knowledge yang ada di perusahaan itu up to date, yang kedua bertindak sebagai konsultan di bidang yang dikuasai, dan yang ketiga yaitu bertindak sebagai agen perubahan. Yang selanjutnya adalah sistem kerja pengetahuan. Contoh dari knowledge work system ada yang pertama CAD atau computer aided design, yakni penciptaan desain teknik dan arsitektur, contohnya seperti 3D printing. Yang kedua adalah virtual reality system atau mensimulasikan lingkungan kehidupan nyata. Contohnya seperti permodelan medis 3D untuk ahli bedah serta augmented reality atau AR. Dan yang ketiga adalah investment workstation, yakni mensederhanakan proses investasi dan menggabungkan antara data internal dan eksternal untuk pialang, pedagang, serta manajer portofolio. Berikutnya adalah teknik kecerdasan. Teknik kecerdasan atau intelligent teknik adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola dalam penerapan knowledge serta memisahkan pengetahuan tersebut sesuai dengan kategori. Yang selanjutnya adalah macam-macam intelligent teknik berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah expert system, case-based reasoning, Fuji logic. Kegunaannya adalah menangkap pengetahuan. Yang kedua adalah neural network and data mining. Kegunaannya adalah menemukan pengetahuan. Yang ketiga, genetic algoritma. Kegunaannya adalah menghasilkan solusi untuk masalah yang kompleks. Dan yang keempat adalah intelligent agent, yakni kegunaannya dalam hal teknik mengotomatiskan. Kemudian adalah expert system. Expert system adalah intelligent teknik yang digunakan untuk menangkap tacit knowledge secara spesifik dari keahlian manusia. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud antara lain keputusan atau decision making, pemanduan pengetahuan atau knowledge fusing, pembuatan desain atau designing, perencanaan atau planning, diagnosis, pengaturan atau regulating, pengendalian atau controlling, penjelasan atau explaining, pemberian nasihat atau advising, dan pelatihan atau tutoring. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen expert system. Yang pertama adalah knowledge base, yang kedua blackboard, yang ketiga brain, yang keempat user interface, yang kelima adalah explanation subsystem. Contoh expert system adalah micin, yaitu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Yang selanjutnya adalah cara kerja expert system.
Expert system mempunyai model dari pengetahuan manusia yang ditampilkan dalam suatu susunan yang dapat diproses oleh komputer. Biasanya disebut dengan knowledge base. Di dalam expert system terdapat strategi untuk mencari data ke dalam rule-based data yang ada. Hal ini disebut inference engine. Dua strategi yang umum dipakai yaitu yang pertama forward chaining, yakni strategi pencarian yang dimulai dari informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan dicari dalam rule-based yang ada hingga sampai pada kesimpulan. Yang kedua adalah backward chaining, yakni strategi pencarian yang bertindak seperti pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesa, pencarian informasi hingga hipotesa tersebut terbukti maupun tidak terbukti. Berikutnya adalah case-based reasoning. Metode case-based reasoning adalah salah satu metode untuk membangun sistem pakar dengan pengambilan keputusan dari kasus yang baru dengan berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Secara umum, metode ini terdiri dari 4 langkah, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah retrieve atau memperoleh kembali kasus atau kasus-kasus yang paling mirip. Tugas ini dimulai dengan pendeskripsian satu atau sebagian masalah dan berakhir apabila ditemukan kasus sebelumnya yang paling mirip. Yang kedua adalah reuse atau menggunakan informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan. Proses reuse dari solusi kasus yang telah diperoleh dalam konteks kasus baru difokuskan pada dua aspek, yaitu yang pertama perbedaan antara kasus yang sebelumnya dan yang sekarang. Yang kedua adalah penyelesaian apa dari kasus yang terdahulu yang dapat digunakan dari kasus baru. Saya Lia Ramawati, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode case-based reasoning. Yang ketiga ada revise, meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi. Dalam fase ini terdiri dari dua tugas. Yang pertama ada mengevaluasi solusi kasus yang dihasilkan oleh proses reuse. Jika berhasil maka dilanjutkan dengan proses retain. Yang kedua, jika tidak maka memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifik pengetahuan. Yang keempat ada retain atau menyimpan bagian-bagian dari pengalaman tersebut yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Proses ini terdiri dari memilih informasi apa dari kasus yang akan disimpan, kemudian disimpan dalam bentuk apa, cara menyusun kasus agar mudah untuk menemukan masalah yang mirip, dan bagaimana mengintegrasikan kasus baru pada struktur memori. Fuzzy Logic System. Fuzzy Logic adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Contohnya seperti robot, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Neural network. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi, melakukan proses, dan memberikan output. Output ini diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Berikut ini adalah intelligent agent dalam jaringan rantai pasokan perusahaan PNG. Yang pertama, agen perangkat lunak membuat jadwal pengantaran dari pemasok. Jika pemasok tidak dapat mengantarkannya tepat waktu, agen ini bernegosiasi dengan pemasok lain untuk menciptakan jadwal pengantaran alternatif. Yang kedua, agen perangkat lunak mengumpulkan data penjualan real-time pada setiap produk PNG dari banyak toko eceran. Mereka menyampaikan data ke produksi PNG untuk memenuhi lagi pesanan dan untuk menganalisis tren pemasaran serta penjualan. Yang ketiga, agen perangkat lunak membuat jadwal pengiriman dari distributor untuk pengecer, memberikan prioritas pada pengecer yang memiliki sedikit persediaan. Jika pengiriman pada pengecer tertunda, agen ini mencari truk alternatif. Genetic algorithm. Genetic algorithm adalah teknik pencarian dalam bidang komputasi untuk menemukan solusi benar atau pendekatan untuk masalah optimasi dan pencarian. Teknik dalam genetic algorithm didasarkan pada biologi evolusioner seperti pewarisan, mutasi, seleksi, dan crossover. Contoh penerapannya adalah yang pertama ada automotive design, yang kedua ada engineering design, yang ketiga ada robotik, yang keempat ada computer games. Hybrid AI System atau Hybrid Artificial Intelligence System yaitu menggabungkan genetic algorithm,
fuzzy logic, neural networks, dan expert system yang dapat diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi dengan menggabungkan keseluruhan keunggulan-keunggulan dari teknologi tersebut dan menjadikan hybrid AI system. Hybrid AI system ini adalah intelijen teknik terbaik karena AI sendiri menggabungkan semua keunggulan dari intelijen teknik yang lain dan mengeliminasikan kekurangannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.